Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Maha mulia namamu Tuhan, sungguh besar karyamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah Tuhan, berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa bahwa kami dipelihara dengan baik hingga di penghujung akhir tahun ini. Tuhan Yesus, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, di sepanjang tahun 2025 ini, kita sudah banyak melewati berbagai hal, baik itu sesuai rencana ataupun tidak, baik itu hal baik atau buruk, baik itu hal yang menyenangkan atau tidak. Dan semua yang telah kita lalui, apakah kita percaya itu semua seizin Tuhan dalam kehidupan kita? Bila orang-orang dunia selalu mengandalkan kekuatannya, logikanya, bahkan jalan pikirnya sendiri untuk memahami apa yang ia telah lalui di tahun 2025 ini, maka bagi kita orang Kristen yang sudah tahu anugerah dan pemeliharaan Tuhan, kita sadar bahwa itu semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Hal baik, hal buruk, suka duka, ataupun hal yang menyenangkan atau tidak, itu semua Tuhan izinkan bagi kehidupan kita untuk kita mengalami pertumbuhan iman. Di tahun 2025 yang menyisakan 4 hari lagi, apa yang akan kita lakukan dalam menyambut tahun yang akan datang? Bagaimana perencanaan kita? Apa yang sudah kita planning tentang tahun depan? Apakah kita pertama menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, atau kita merencanakan semuanya berdasarkan keinginan pribadi kita saja? Pahamilah saudaraku bahwa segala perjalanan kehidupan kita itu adalah semua tuntunan Tuhan. Maka alangkah baiknya, alangkah sangat bijaknya bila perencanaan kita menyambut tahun yang baru, apa yang ingin kita lakukan dan apa yang ingin kita kerjakan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi di sini Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut sebab Ia menyertai kita. Kita tidak perlu bimbang sebab Ia Tuhan Allah yang menguasai segala isi bumi, yang tahu akan masa depan bagaimana terjadi. Jadi, tetaplah berpegang pada pertolongan Tuhan. Tetaplah memegang tangan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan yang abadi, kesukacitaan yang kekal, hingga seluruh perencanaan kita di tahun mendatang dapat berjalan dengan baik sesuai rencana Tuhan. Dan jangan pernah kecewa bila rencana kita tidak berjalan, tapi ingatlah selalu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Semoga kita adalah pribadi yang siap menyambut tahun baru dengan perencanaan kepada Tuhan dan tetap menyertakan Tuhan senantiasa di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, firman-Mu selalu memberi kami pengharapan, memberikan kami keteguhan iman dalam melangkah di hidup ini. Tuhan, seringkali kami takut, seringkali kami berencana tapi tidak sesuai rencana yang kami inginkan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa untuk kami menyambut tahun yang baru, hendaknya kami tidaklah takut lagi, karena Tuhan ada bagi kami, menyertai kami. Ketika kami bimbang Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang meneguhkan kami. Biarlah kami dimampukan berjalan bersama Tuhan dalam menjalani dan menyambut tahun 2026 yang baru nanti.
Bapa, ajar kami selalu berserah dan menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kami, dalam setiap apa yang akan kami kerjakan di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang sertai perjalanan bangsa kami. Tuhan yang buat perubahan lebih baik hari demi hari di bangsa dan negara kami. Perekonomian yang semakin membaik biarlah boleh berdampak bagi rakyat-Mu, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan di setiap keluarga di Indonesia ini. Tuhan yang bukakan lapangan pekerjaan, biarlah boleh semakin banyak orang kembali bekerja dan memiliki penghasilan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan yang kiranya tuntun dan mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya. Biarlah apa yang dikerjakan semuanya jujur dan benar di hadapan Tuhan, dan setiap program perencanaan pembangunan yang ditetapkan boleh berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan pada waktunya. Biarlah semua boleh terasa bagi kesejahteraan rakyat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang terus jadikan gereja Tuhan menjadi saluran berkat, memancarkan kasih Tuhan ke banyak orang. Tuhan yang buat para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling menopang dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengurusan perizinan gereja Tuhan yang masih di dalam proses. Biarlah Tuhan mudahkan jalannya. Tuhan yang bukakan jalannya supaya proses perizinan gereja Tuhan boleh selesai pada waktunya. Tuhan yang buat orang-orang di staf pemerintahan mau membantu pengurusan gereja Tuhan, supaya peribadahan gereja Tuhan pada akhirnya boleh dilakukan dengan tenang dan aman. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan yang jagai dan lindungi dimanapun keluarga kami berada. Tuhan yang tetap jadikan keluarga kami menjadi saluran berkat, membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Bapa, tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Tuhan yang arahkan kami supaya kami dapat berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, dan senantiasa hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.